Kedengaran? Bismillah. Bismillah teman-teman, bisa masuk suaranya? Alhamdulillah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya acara sharing kita di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Denny. Semuanya di belajar bareng sharing kita di pagi hari ini dengan keterbatasan karena kondisi. Alhamdulillah kita syukuri kita tidak bisa offline, bisa online, malah bisa menjangkau kita bisa bertemu di seluruh Indonesia teman-teman agen dan pagi hari ini. Alhamdulillah belamin, syukur senantiasa kita panjatkan bagi yang pernah merasakan COVID-19 disyukuri, itu bagian dari jadi kok disyukuri pernah merasakan nikmat makhluk Allah yang diturunkan bersama ini. Bagi yang tidak ya jangan berharap-harap mendapat. Jadi tetap semuanya disyukuri apapun kondisi yang menimpa kita. Salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman sekalian, acara kita nanti hari ini kita akan sharing bagaimana kita berjualan di medsos. Terutama di kesempatan ini akan sharing nanti tentang FB dan pertemuan kesempatan yang akan datang kita akan ganti tema lagi, nanti kita akan bagaimana optimalisasi WA, bagaimana kita akan optimalisasi marketplace dan sebagainya. Tapi pada kesempatan pagi hari ini bersama Mas Denny, kita nanti akan belajar tentang optimalisasi jualan kita lewat FB dan IG. Baik, teman-teman, kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan lafaz basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan kita perdengarkan. Mas Agus, tilawahannya sudah siap, Mas? Iya, Pak, insya Allah. Langsung kita dengarkan dulu Taujirobat ini bacaan ayat suci Al-Quran dari Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih bersemangat ya di pagi hari ini, sedikit pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bisa menjadikan pertemuan ini lebih bermanfaat, lebih barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun ma'budah fa inna ba'dukum ba'dan falyu'addil ladhi atumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la ta'tum syahadah wa man ya'tumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Fitri. Bisa berjalan lancar acara pagi hari ini sampai nanti selesai. Ada di tempat saya ini saya di Solo bagian timur, itu tepatnya di Karanganyar. Itu sejak tadi pagi mendung, gerimis kecil-kecil. Di tempat Bapak Ibu semoga baik-baik saja kondisinya. Matahari bisa bersinar dengan terang adanya baik, selanjutnya teman-teman kita tidak berpanjang waktu, kita lanjutkan acaranya sambutan dari Direktur Majalah Cilukba yang di bawah perusahaan media kita pada Bapak Hafid Muftisani. Kami persilahkan. Pak Hafid. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'. Mas Denny, Mas Rasul sudah hadir untuk memberikan banyak ilmu kepada teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu. Teman-teman agen juga para peserta ya, alhamdulillah di hari ini sudah 48 dan insya Allah akan terus bertambah. Kemarin saya dapat laporan satu sekolah SMK itu mengikutkan 50 siswanya ya untuk belajar bareng pagi hari ini. Bismillah, nanti kita belajar bareng-bareng. Allahumma salawat dan salam semoga senantiasa terus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, teman-teman semuanya, kita tahu ya bahwa hari ini ekonomi kita lagi sulit, begitu resesi kata orang-orang itu. Tapi ada dua sektor yang di tengah kesulitan ini tumbuh. Satu sektor kesehatan, pasti ya, karena semuanya fokus ke sana. Yang kedua sektor telekomunikasi. Jadi teknologi telekomunikasi ini jadi satu sektor yang ikut tumbuh di tengah kesulitan ini. Saya pikir kita semua juga sudah mafhum, termasuk suhu Denny ya. Ini Mas Denny ini di kalangan internet marketer dipanggilnya suhu ya Mas ya. Suhu kompor. Mungkin beliau bisa di bisnisnya begitu nanti bisa cerita bagaimana teman-teman yang aktif di dunia internet marketer itu bisa survive ya dan bahkan terus tumbuh ya dengan kapasitas pemanfaatan teknologi informasi. Dan kita pengen seperti yang tadi diputarkan di awal bahwa hari-hari ini anak-anak kita itu darurat konten baik begitu ya, darurat konten baik. Kalau dulu televisi yang ada KPI saja, yang ada filternya itu dalam tanda kutip sudah memberikan dampak yang tidak baik, itu juga ada buat anak-anak, apalagi di sekarang era internet yang filternya sangat lemah sekali begitu. Jadi darurat kekerasan, darurat stres di rumah begitu, ada juga di KPAI bilang darurat pornografi dan segala macam. Sehingga kita menginginkan penyampaian konten baik dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, ini hari ini yang kita sama-sama belajar, nanti kita akan banyak menyerap ilmu. Dan insya Allah nanti akan berseri, setiap bulan kita akan adakan, temanya juga masih tentang internet marketer, sehingga kita bisa memaksimalkan dakwah ya, pemanfaatan konten baik itu lewat saluran ini. Jadi monggo nanti diikuti bersama dengan Mas Denny ya. Semoga kita bisa mengambil ibrah sampai jam 10 ya Pak Fitri ya. Ini Jawa Tengah lagi lockdown 2 hari, jadi kita bermanfaat untuk hari Sabtu Ahad. Demikian Pak Fitri, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fitri. Oke, tadi Pak Fitri laporan ini Mas Denny
sinyalnya agak buruk, jadi saya diminta untuk jadi moderator sekaligus nanti. Iya. Baik, bismillah. Langsung aja nanti habis ini materi sampai 9.30 ya Mas. Nanti kita berikan kesempatan 30 menit terakhir untuk tanya jawab. Jadi bagi peserta nanti yang ingin bertanya, monggo bisa di chat box di Zoom ya, ditulis pertanyaannya atau raise hand. Nanti yang saya persilahkan baru dibuka mic-nya. Jadi selama penyampaian acara dari Mas Denny nanti, mohon untuk semuanya di unmute. Untuk waktu dan tempat, monggo langsung kami persilakan ke Mas Denny. Fadol, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman dari Cilukbang ya. Insyaallah nanti ke depan 2 jam ke depan kita akan sharing, akan belajar bersama terkait dengan bagaimana sih cara jualan laris di FB dan IG seperti itu. Ini coba saya tampilkan PowerPoint-nya Ji. Suara saya terdengar? Masuk Mas Denny, terdengar? Masuk ya? Ya, masuk. Ya. Untuk ininya, untuk tampilan PowerPoint-nya sudah tampil nggih? Sudah tampil. Oke. Nggih, sebelumnya perlu perkenalan diri dulu belum enggak ini? Oh ya, silakan. Tadi kelupaan membaca. Ya, perkenalkan nama saya Denny Arianto Ibowo, biasa dipanggil Denny. Lulusan dari FISIP UNS seperti itu. Kegiatan sehari-hari usaha, jadi usaha saya ada di herbal dan fashion. Dulu sempat pernah bergabung dengan teman-teman Solo Peduli walaupun nggak lama. Jadi seperti Mas Fitri dulu guru saya dan teman-teman yang lain, alhamdulillah pernah berinteraksi seperti itu. Nah, oke, ini nanti kita akan kurang lebih selama 2 jam kita akan bedah tuntas kaitannya dengan bagaimana sih pola jualan laris di Facebook dan Instagram seperti itu. Oke, untuk sebelum kita berbicara banyak terkait dengan Facebook dan IG, kita akan paparkan sebuah data bahwasanya dari data ini nanti kita bisa memahami bahwasanya begitu luar biasanya potensi pasar yang ada di FB dan IG. Karena dengan menggunakan data ini kita bisa memaksimalkan, kita bisa mengoptimalkan ternyata di Facebook dan IG ini bisa mendatangkan traffic, bisa mendatangkan potensi calon pembeli yang sangat luar biasa banyak. Karena tentu kita paham bahwasanya jualan offline kemudian jualan online itu sedikit banyak berbeda dari jumlah jangkauan traffic yang akan kita gunakan gitu. Nah, di sini ada sebuah data di Januari 2020 bahwasanya total populasi di Indonesia untuk terakhir ya Januari 2020 itu 272 juta. Pengguna handphone itu 338 juta. Pengguna internetnya sendiri 175 juta dan yang aktif menggunakan media sosial adalah 160 juta. Nah, ini kalau kita melihat bahwasanya data-data ini ternyata begitu luar biasa. Begitu luar biasa orang yang menggunakan internet, menggunakan HP. Nah, ketika kita bisa manfaatkan data-data ini, nanti kita memiliki potensi atau peluang yang luar biasa untuk memasarkan produk-produk yang akan kita pasarkan. Kemudian ada data lagi pengguna internet dalam sehari itu
7 hari, 7 jam itu menggunakan internet, 3 jam 26 menit itu menggunakan sosial media, 3 jam rata-rata melihat televisi, 1 jam streaming musik, dan 1 jamnya lagi untuk bermain game. Ini data proporsi dari masing-masing penggunaan internet itu untuk apa saja. Nah, untuk yang selanjutnya ini data dari sosial media. Jadi ternyata data yang paling banyak diakses oleh orang Indonesia untuk yang nomor pertama adalah di YouTube. Karena tentu kita paham nanti ke depan era televisi akan sedikit demi sedikit akan berpindah ke YouTube kayak gitu. Mungkin bisa jadi 5 tahun ke depan televisi sudah nggak ada karena kemudahan akses internet, kemudian populernya YouTube, semua akan pelan-pelan akan beralih ke YouTube. Nah, untuk yang kedua WhatsApp, ini media sosial chat yang saat ini terbanyak. Nah, kemudian yang nomor ketiga dan keempat ada Facebook dan Instagram. Nah, ini Facebook dan Instagram salah satu sosial media yang bisa kita jadikan sebagai sumber traffic kita untuk menghasilkan uang dari jualan kita. Bawahnya ada Twitter, Line, Facebook Messenger, LinkedIn, Pinterest, dan lain sebagainya. Nah, dari data ini seolah kita paham bahwasanya Facebook, Instagram ini potensi yang sangat luar biasa sekali ketika kita bisa memanfaatkan untuk berjualan atau mempromosikan program-program kita. Untuk selanjutnya ini data pengguna Facebook, lebih fokus ke Facebook ya. Di Indonesia saja ada pengguna Facebook ada 130 juta, 44%-nya perempuan, 55%-nya laki-laki. Nah, kalau di Facebook itu penggunanya lebih dominan laki-laki. Nah, ini Facebook ya. Kalau untuk yang di Instagram 63 juta, penggunanya yang dominan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. 50%-nya perempuan, untuk laki-lakinya 49%. Jadi ini bisa juga untuk menentukan produk ketika kita mau menjual, produk apa yang sebaiknya kita jual di Facebook, produk apa yang sebaiknya kita jual di Instagram, dengan melihat proporsi dari jenis kelamin yang aktif di Facebook atau di Instagram. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas lebih spesifik lagi terkait dengan Facebook. Nanti kita bergantian dari Facebook, kita kupas tuntas, kemudian nanti akan beralih ke Instagram seperti itu ya. Nah, kenapa Facebook ini? Ini akan kita paparkan data-datanya. Facebook sudah jadi situs yang paling sering dikunjungi dan mendapati posisi kedua setelah Google. Oke. Saat ini orang-orang di seluruh dunia rata-rata menghabiskan waktu 50 menit per hari untuk menggunakan Facebook. Ini kata pendiri Facebooknya, Mark Zuckerberg. Kemudian 50 juta usaha kecil menengah yang berjualan di Facebook menemukan bahwa 30% pelanggan mereka datang dari negara lain. Para pengguna Facebook di Asia Tenggara termasuk Indonesia menggunakan media sosial tersebut untuk membaca berita, menemukan game, produk, merek, serta hiburan terbaru. Nah, ini setiap 20 menit ternyata ada 1 juta link dibagikan, 2 juta permintaan pertemanan dikirim, dan 3 juta pesan dikirim. Nah, ini data yang sangat banyak sekali ketika data dari Facebook. 94% dari 82 juta pengguna Facebook Indonesia mengakses Facebook tersebut dari perangkat mobile. Nah, ternyata paling banyak yang menggunakan Facebook itu ya melalui pakai handphone, jarang yang pakai laptop atau PC. Pengguna smartphone mengecek akun Facebook setidaknya 14 kali dalam sehari. Nah, kalau kita sebagai yang jualan di Facebook kayak gitu bisa jadi lebih dari 14 kali dalam sehari. Karena sedikit-sedikit kalau ada orang komen, ada orang yang tanya gitu, kita sering ngecek di Facebook. Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna Facebook terbanyak keempat di dunia setelah Amerika, India, dan Brazil. Ini data-data yang bisa kita dapatkan. Nah, 3 prinsip
jualan laris di Facebook. Oke. Nah, ini kita sampaikan 3 prinsipnya dulu, baru nanti kita akan bahas detail satu persatunya. Nah, di Facebook tanpa interaksi tak ada transaksi. Oke, saya ulangi lagi, tanpa interaksi tak ada transaksi. Jadi gini, di Facebook ataupun di Instagram itu adalah sosial media, bukan selling media. Jadi yang namanya sosial media, ya kita hendaknya harus bersosial, kita saling bercengkrama, interaksi dengan komen, dengan like, kemudian dengan berbagi, agar supaya kita tidak dianggap robot atau tidak dianggap sebagai akun jualan oleh Facebook. Karena ketika kita dianggap robot, tidak aktif kayak gitu, ketika kita posting sesuatu di di beranda di Facebook kayak gitu, jangkauan reach kita tidak akan tinggi seperti itu. Nah, kemudian kita wajib berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Facebook kita. Jangan sampai kita setiap hari isinya hanya jualan, terus jualan. Nah, padahal pada hakikatnya orang itu tidak suka dijuali. Nah, ingat ya, orang itu tidak suka dijuali. Nah, lalu gimana kalau kita nggak jualan? Nanti lakunya dari mana kayak gitu. Nah, itu ada tekniknya. Di dunia penjualan ada yang namanya covered selling, ada yang namanya soft selling. Nah, kalau yang saat ini kita mungkin kalau belum tahu teknik-teknik selling seperti itu, ya kita jualannya hard selling terus. Jualan ini harga sekian, ini kasihnya kayak gini. Nah, itu orang akan skeptis, akan tidak suka. Bahkan kalau semisal orang bosan melihat jualan-jualan kita bisa-bisa di unfriend seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Ya caranya bangun interaksi dulu. Kita bisa kita analogikan kayak gitu ya. Ketika kita hidup bertetangga di masyarakat, ketika kita nggak pernah berinteraksi gitu dengan tetangga kanan kiri depan belakang, nggak pernah berinteraksi, kemudian kok ternyata tiba-tiba kita menawarkan sebuah produk, kira-kira laku apa enggak? Nah, pasti tetangga kita pun juga sopo ora kenal kok, ujuk-ujuk kok nawari barang dodolan seperti itu. Nah, sama juga dengan kehidupan kita di sosial media. Nah, seperti di Facebook ya, sebelum kita melewati tahap berjualan, ya sebaiknya di awal kita membangun interaksi dulu, membangun kedekatan, membangun kepercayaan antara satu dengan yang lain. Caranya simpelnya kalau di Facebook dengan cara apa? Setiap teman kita posting kayak gitu, kita komen, mendoakan, kemudian kita sapa, kemudian tanya kabarnya agar supaya tumbuh kedekatan antara kita dengan teman-teman kita yang ada di Facebook. Jangan sampai isinya kita cuek, isinya dodolan, ya kita nanti akan bisa di unfriend seperti itu. Nah, itu yang pertama, tanpa interaksi tak ada transaksi. Kemudian yang kedua, semakin bagus relasinya, semakin tinggi konversinya. Ini hampir mirip dengan yang tadi, bahwasanya kita hendaknya membangun relasi terlebih dahulu, agar supaya yaitu tadi kita semakin dekat relasi kita dengan teman kita yang ada di Facebook, insya Allah teman-teman kita ketika kita mau menjual sesuatu, insya Allah akan lebih mudah untuk membeli kayak gitu. Jadi semisal kita sering memberikan sesuatu hal yang bermanfaat di Facebook. Kita sering misalnya contoh sebagai seorang internet marketing. Terus setiap hari memberikan tips, trik bagaimana jualan di Instagram, bagaimana jualan di marketplace, bagaimana jualan di Facebook. Nah, kemudian suatu hari dia menjual sebuah tool untuk otomatisasi di marketplace. Insya Allah orang-orang yang sudah memiliki trust kepada beliau, insya Allah akan beli. Jadi membangun relasi dulu kepada mereka agar supaya ketika kita mempromosikan sesuatu, insya Allah mereka akan lebih mudah untuk tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini yang paling penting, bahwasanya itu tadi sharing dahulu, selling kemudian.
jangan dibalik, jangan selling terus baru ya kalau selling terus kayak gitu ya orang akan lari kayak gitu, karena itu tadi prinsipnya biasanya orang tidak suka dijuali. Nah, prinsip sharing dahulu, selling kemudian ini teknisnya seperti itu ya. Jadi setiap hari kita membangun sebuah konten. Kalau semisal teman-teman yang ada di agen Cilukba, bahwasanya Cilukba ini majalah anak Muslim yang memiliki ceruk niche di ini ya, dunia kependidikan, parenting anak. Nah, jadi bangun konten yang konten terkait dengan dunia anak, dunia parenting. Nah, bagi setiap hari, bagi pagi, bisa jadi 3 kali dalam sehari, bisa kita posting dalam tiga tahapan, pagi, siang, malam itu. Insya Allah ketika kita konsisten, ketika kita istiqomah berbagi sesuatu yang bermanfaat kepada teman-teman yang ada di Facebook kita, insya Allah mereka akan kangen dengan konten-konten kita. Ketika mereka kangen dengan konten-konten kita, kemudian kita menawarkan sebuah majalah Cilukba, insya Allah mereka akan lebih tertarik. Oh, ternyata selama ini yang kita edukasi kepada mereka ternyata sesuai dengan apa yang produk yang kita jual gitu. Nah, semisal tiga postingan dalam sehari, bisa jadi 2-nya itu sharing, satunya baru selling. Nah, selling itu pun tidak harus selalu hard selling. Kenapa seperti apa kalau nggak hard selling? Dengan cara kita bercerita bahwasanya manfaat agar supaya anak itu menurut dengan orang tua seperti apa. Nah, nanti di bagian bawah atau tengah itu nanti kita sisipi promosi produk kita dengan link WA kayak gitu. Itu nanti ada teknik-teknik tersendiri yang mungkin bisa kita next waktu kita akan bahas. Oke. Nah, sekarang apa yang perlu kita persiapkan? Oke, untuk di Facebook sendiri kita ketahui bersama bahwasanya di Facebook ini ada dua jenis akun. Nah, akun yang pertama personal atau Facebook personal, yang kedua fanspage. Nah, kalau yang kita pakai untuk update status itu namanya Facebook pribadi atau Facebook personal. Kemudian kalau kita ingin mengiklankan produk kita melalui Facebook Ad, itu pakainya adalah fanspage. Oke. Nah, nanti kita ke depan akan membahas Facebook personal saja. Karena untuk untuk Facebook personal kita perlu adanya pengiklanan kayak gitu. Nah, nanti kita akan bagaimana untuk mendatangkan penjualan secara organik melalui Facebook personal. Oke. Ini ada 7 skema jualan di Facebook personal agar supaya jualan kita atau program-program yang akan kita sampaikan ke masyarakat itu bisa terkena, bisa menyeluruh bisa menyentuh ke banyak orang. Yang pertama adalah kita membangun personal branding. Oke. Nah, personal branding ini sangat penting karena orang atau calon pembeli itu membeli sebuah produk itu mayoritas melihat dari siapa yang jual. Jarang banget, hampir ini ya ada sebuah penelitian bahwasanya 75% orang beli sesuatu itu melihat dari siapa yang jual, bukan melihat dari apa produknya. Nah, baru 25%-nya melihat dari khasiatnya apa, produknya apa, itu hanya prosentasenya 25%. Nah, dilihat dari data tersebut bahwasanya ternyata begitu penting mempersonal branding kita untuk dikenal, kita ingin dikenal sebagai seorang apa gitu kepada oleh calon pembeli kita. Nah, di Facebook juga bisa. Di Facebook kita bisa membangun personal branding kita. Simpelnya adalah secara teknis kita perhatikan foto profil kita.
kita perhatikan cover timeline kita perhatikan nama Facebook kita perhatikan pekerjaan kita. Dari situ insya Allah kita bisa secara pelan-pelan nanti kita akan membangun personal branding kita dari tampilan. Nah, ketika tampilannya kita sudah, baru nanti kita akan personal branding melalui konten. Ketika kita nanti sudah, kita akan personal branding melalui hal-hal yang lainnya. Gitu. Oke, ini nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, oke. Kita bisa lihat ini. Ada nama Facebook, namanya Cayang Dia Cenat Cenut Diana yang tersakiti olehnya. Kuswanto Cahrodo Wawla. Nah, coba bayangkan ketika kita jualan kita berbisnis, kita punya usaha, kita ingin mempromosikan sesuatu di Facebook kita, tapi nama Facebook kita seperti ini. Kira-kira seperti apa? Kira-kira orang mau nggak membeli produk kita? Kira-kira orang mau nggak menjadi mitra kita kayak gitu? Karena dari hal yang sesimpel ini, calon customer kita, kemudian teman-teman kita di Facebook itu menilai diri kita. Nah, jangan sampai nama nama yang ada di Facebook kita masih nama yang alay, sulit dibaca, kemudian ketika orang membaca itu harus berpikir gitu. Jadi dibuat simpel, pakai nama yang sesuai dengan nama kita, yang nggak usah dibuat aneh-aneh seperti itu. Itu dari segi nama. Kemudian dari nama, kemudian foto. Kalau kita ingin fokus di Facebook kayak gitu, coba pakai foto yang yang agak sedikit bagus lah, agar supaya orang melihat, oh ternyata ya kita profesional ketika kita ingin membangun personal branding di Facebook. Kemudian biografinya juga kita lengkapi, biografi yang ada di Facebook. Di sana kita bisa menulis apapun ke profil kita jualannya apa, kita pekerjaannya apa, dari mana dan sebagainya kita lengkapi, agar supaya ketika orang kepo akun kita itu akan tergambar, oh ternyata si A ini seperti ini, si B seperti ini. Oke. Nah, personal branding, misal contoh ya, ini ketika kita ingin mempersonal branding sebagai seorang pakar kecantikan, karena kita ingin menjual produk-produk kecantikan. Bisa jadi ketika kita menjual produk kecantikan, maka kita bisa branding kita menjadi beauty konsultan. Nantinya kita berbagi tentang dunia kecantikan, seperti tips merawat kulit wajah, tips agar selalu sehat, terlihat cantik, tips berkulit cerah, tips wajah tanpa minyak, tanpa berminyak gitu, dan lain sebagainya. Jadi personal branding ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita ingin dikenal orang itu menjadi seperti apa. Kita ingin diingat di benak mereka menjadi seperti apa. Kalau kita ingin jadi seorang pakar parenting kayak gitu ya. Parenting paling enggak, kalau semisal kita jualannya majalah Cilupa, berarti bahwasanya kita ingin dikenal orang itu ya paling enggak yang ini yang intens, yang membahas bagaimana dunia keanak-anakan, dunia parenting kayak gitu. Jadi konten-konten yang kita akan sharing di sosial media, di Facebook dan Instagram ya kaitannya dengan itu, seperti itu. Agar supaya oh ternyata ingat dunia Islam anak, ingat si A. Oh ingat dunia parenting anak, ingat si A. Jadi banyak yang ada di masyarakat ketika kita membangun personal branding, kita tujuannya ingin dikenal seperti apa, ya kita harus membangun seperti itu yang diinginkan oleh masyarakat. Oke, tadi yang pertama adalah personal branding. Insyaallah nanti mungkin bisa jadi kita akan kupas di dalam tanya jawab nanti. Lalu yang kedua adalah yang terpenting juga adalah teman tertarget. Oke. Nah, kita selama ini kadang punya akun Facebook,
itu temannya masih random karena ini ya apa namanya akunnya akun pribadi kita. Nah, kalau kita ingin fokus berjualan melalui Facebook, bisa pakai akun pribadi, bisa kita buat akun lagi untuk fokus berjualan. Jadi pakai apa namanya nama produk kita. Misal kalau kita jualan majalah Cilukba, bisa jadi namanya kita buat akun baru, kemudian namanya pakai majalah Cilukba. Kalau banyak agen, berarti majalah Cilukba Solo, majalah Cilukba Wonogiri, majalah Cilukba Jakarta, seperti itu. Jadi ketika kita pertama membuat membuat nama sesuai dengan produk kita. Nah, kemudian yang kedua adalah pastikan teman yang ada di list teman kita adalah teman-teman yang tertarget. Nah, bagaimana cara menentukan teman tertarget di dalam teman Facebook kita? Kita akan bahas. Nah, oke, saya akan belajar bagaimana menentukan teman target. Dulu saya pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teman tertarget ya, target market ya. Nah, kira-kira makanan kucing itu target marketnya siapa? Nah, kalau orang awam jawabnya kucing kayak gitu. Oke. Nah, padahal makanan kucing adalah target marketnya adalah pemilik kucing. Oke. Jadi target market itu adalah bukan orang yang menggunakan, tapi orang yang memutuskan, yang mempunyai keputusan untuk membeli. Gitu. Misal contoh lagi, beras itu target marketnya siapa? Nah, mungkin kita bisa menjawab beras ya semua orang kayak gitu. Nah, salah. Karena bisa jadi ya betul beras dimakan oleh semua orang. Tapi target market beras sesungguhnya adalah ibu-ibu rumah tangga. Karena ibu-ibu rumah tanggalah yang memiliki keputusan untuk membeli beras itu sendiri, kayak gitu. Paham ya? Nah, oke, kita akan studi kasus ke ini langsung ya, ke majalah Cilukbanya. Nah, majalah Cilukba ini target marketnya siapa? Nah, teman-teman harus bisa menjawab itu. Jadi majalah Cilukba betul dibaca oleh anak-anak kayak gitu atau dibacakan ibunya. Nah, tetapi yang memutuskan untuk membeli majalah Cilukba itu adalah bisa jadi ibunya, bisa jadi bapaknya kayak gitu. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan siapa target market kita, maka kita akan lebih bisa fokus, bisa mengarahkan senjata kita, mengarahkan sumber daya kita untuk menggempur habis target market tersebut. Jangan sampai kita nggak tahu target market kita, kemudian kita menghabiskan tenaga kita, waktu kita untuk menyebar marketing secara random. Itu nanti akan menguras energi kita kayak gitu. Nah, lebih detailnya adalah berapa usianya. Ya, kalau majalah Cilukba usianya bisa jadi untuk ibu-ibu yang ya ada istilah namanya adalah Mahmud Abbas, Mamah Muda Anak Baru 1 gitu. Nah, Mahmud Abbas ini biasanya usianya adalah sekitar 25 tahun sampai sekitar 35 tahun. Nah, bisa jadi usia 25 sampai 35. Nah, kemudian emak-emak kayak gitu ya. Kemudian apakah mereka orang yang tinggal di satu daerah? Nah, kita mau menarget kota mana atau daerah mana, kita harus tahu. Kita harus tahu mana medan kita yang akan kita kita akan tempuh. Apakah mereka orang yang ekonominya menengah ke atas? Kita harus tentukan juga. Kita mau main ke segmen menengah ke bawah atau segmen menengah ke atas. Kemudian di mana mereka berkumpul, kira-kira kalau ibu-ibu, mak-mak, Mahmud Abbas gitu, kira-kira kumpulnya di mana, kita harus betul-betul paham di mana. Jangan sampai kita nggak tahu di mana mereka kumpul kayak gitu ya. Kalau di Facebook bisa jadi mereka berkumpul di sebuah grup. Misal contoh resep membuat roti. Nah, bisa jadi di sana
anggotanya yang ada di dalam grup itu ternyata banyak emak-emaknya, emak-emak yang punya anak. Kemudian dekorasi rumah unik. Nah, itu bisa jadi di sana juga kumpul emak-emak yang jadi target market kita. Kemudian ataukah mereka menjadi like dan komen salah satu akun atau mereka gabung di grup Facebook tertentu. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Oke. Nah, di mana menemukan target market di Facebook? Yang pertama adalah akun kompetitor. Oke, kita harus paham. Jadi dalam sebuah usaha, dalam sebuah bisnis, kita wajib menemukan 5 ya. Pertama, 5 satu kompetitor yang terlama, yang kedua kompetitor yang terkuat, yang ketiga kompetitor yang terbesar, keempat kompetitor terbaru, dan kelima kompetitor terunik. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan kompetitor-kompetitor kita, insya Allah kita bisa pertama ATM, amati, tiru, modifikasi, kemudian kita juga bisa untuk memperbaiki dari cara bagaimana kita jualan, kemudian kita bisa melihat, oh ternyata mereka laris itu ternyata seperti ini cara jualannya kayak gitu. Nah, kalau terkait kaitannya dengan target market di Facebook, kita harus menemukan paling enggak 5 akun kompetitor. Kalau akun kompetitor misalnya kalau saya akun saya jualan minyak telon bidara. Saya harus menemukan akun kompetitor minyak telon yang ada di Indonesia kayak gitu. Bisa jadi Konicare, bisa jadi Switzel, bisa jadi dan lain sebagainya. Nah, dari akun-akun itu, nah otomatis kan di postingan-postingan mereka itu ada yang like, kemudian ada yang komen, kemudian ada yang berbagi. Nah, mereka yang nge-like, yang komen itu adalah orang tertarget yang sama dengan produk kita. Karena otomatis mereka sudah tertarik dengan minyak telon Konicare. Jadi mereka paling nggak punya anak yang anaknya itu memakai minyak telon kayak gitu. Oke, paham ya? Kemudian untuk yang kedua adalah akun yang jual produk berbeda tapi masih punya target market yang sama. Nah, kita temukan, kita cari, misal contoh saya jualan celana sarung. Nah, saya akan cari akun Facebook yang jualan koko. Nah, kenapa koko? Itu tadi, akun yang jual produk berbeda tapi masih punya target market yang sama. Target market celana sarung dan koko itu hampir sama. Oke. Target market celana sarung dan koko itu hampir sama. Jadi mas-mas atau bapak-bapak usia 24 sampai 35 tahun. Nah, ketika kita sudah menemukan akun tersebut yang relevan, yang sama, yang target market sama, nanti kita list dulu. Akun yang pertama tadi akun kompetitor 5 kita sudah dapat. Yang kedua, akun dengan jual produk berbeda tapi masih punya target market yang sama, kita list juga. Paling enggak 5 kita list. Kemudian yang ketiga adalah grup dengan target market yang sama. Misal contoh gini, saya pengen mencari mitra, reseller, agen, distributor gitu. Nah, saya carinya kira-kira kemana? Nah, mudahnya adalah jadi di Facebook itu banyak banget grup-grup Facebook yang membahas kaitannya dengan bagaimana cara jualan, bagaimana jualan di Facebook, di Instagram, bagaimana membangun sebuah bisnis. Nah, anggota-anggota yang ada di dalam grup tersebut adalah mereka yang mayoritas orang yang pengen memiliki usaha tapi nggak punya produk. Orang yang pengen belajar dunia online atau bisnis online dan bisa kita manfaatkan untuk menjadi mitra kita. Nah, caranya itu tadi, kita list dulu grupnya paling nggak 5 grup. Kalau misalnya kita mencari reseller, agen, distributor, cari grup tutorial cara jualan. Nah, nanti ketika kita sudah list, nanti caranya kita mau apakan grup itu nanti kita bahas lagi.
Nah, bagaimana melakukannya? Yang pertama, ketahui target market kita. Contoh ini tadi sudah saya bahas, kalau produk, misal contoh produk rok celana, target marketnya adalah wanita, muslimah, berhijab. Cari di mana target market berkumpul. Kalau ini ya, kalau rok celana kompetitornya adalah rok celana Rosella, rok celana Rikiris, dan lain sebagainya. Kemudian akun yang jual produk berbeda tapi masih punya target market yang sama. Misal kalau rok celana, itu adalah bisa jadi hijab alila, bisa gamis, dan lain sebagainya. Jadi produknya berbeda tapi punya target market yang sama. Kemudian grup jualan atau bisnis. Ini kalau misal kita mencari mitra, reseller, agen, distributor, dan lain sebagainya, kita masuk ke grup-grup yang di mana mereka banyak berkumpul orang yang memiliki ketertarikan untuk usaha. Bisa jadi di grup jago jualan Dewa Eka Prayoga, grup emak-emak jago jualan Murihan Dayani, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah, nah ini kuncinya, agar supaya list friend di Facebook kita orang yang tertarget semua adalah caranya dengan add orang yang like dan komen di postingan akun atau grup tersebut. Jadi semisal kita sudah menemukan akun kompetitor gitu ya, yang like banyak banget, yang komen banyak banget. Nah, yang komen itu kita add satu persatu untuk nantinya kita jadikan sebagai teman kita, kayak gitu. Misal contoh, ini ada sebuah trik ya, cara mencari orang-orang yang sesuai dengan target market kita. Misal contoh kita mengasumsikan bahasanya produk kita adalah rok celana. Nah, kita cari gini. Yang saya lingkari ini kan banyak banget ini. Yang like 43.000, yang komen 9.000, yang membagikan 900. Nah, kenapa banyak seperti ini? Karena ini adalah postingan iklan, Facebook ad kayak gitu. Facebook ad dari postingan sebuah produk, kalau nggak salah ini rok celana. Nah, ini kalau kita jualan rok celana kayak gitu, ini yang komen like ini adalah orang-orang yang sudah otomatis terfilter, yang sudah otomatis menjadi target market yang sama dengan kita. Karena otomatis orang yang akun yang mengiklankan rok celana ini otomatis sudah membuat setting ini ya, setting target market dan menghasilkan yang like, yang komen seperti ini. Nah, caranya kita nanti cari tahu di di beranda kita. Biasanya di beranda kita ada yang namanya sponsored kayak gitu. Di bagian atasnya itu tandanya bahwanya postingan itu pakai beriklan, berbayar, pakai Facebook Ad kayak gitu. Nah, agar supaya yang muncul adalah produk yang kita inginkan, kita ketik di kolom search sesuai dengan produk kita, misalnya rok celana, atau kita membuat postingan rok celana. Soalnya nanti nggak akan berapa lama akan muncul iklan ke beranda kita produk rok celana, gitu. Paham ya? Jadi triknya seperti itu. Kalau misal kita pengen mencari mencari postingan yang bersponsor dari sebuah majalah parenting kayak gitu, coba kita searching di kolom searching bagian atas, atau kita komentar di postingan orang, atau membuat postingan kaitannya dengan majalah itu. Insya Allah nanti nggak akan lama algoritma Facebook akan menangkap kita bahwasanya kita sebagai orang yang tertarik dengan produk itu. Makanya nanti akan ditampilkan iklan tersebut di beranda kita. Nah, kayak gitu caranya. Agar supaya akan tampil di beranda kita. Nah, dari yang banyak ini yang saya lingkari ya, kita tinggal klik add aja. Kita add nanti add-nya aturannya seperti apa agar kita tidak di-banned oleh Facebook, nanti kita bahas. Nah, secara garis besarnya seperti itu. Bagaimana cara teknik atau trik agar supaya teman yang kita menjadi teman kita adalah orang-orang yang benar-benar
target market. Seperti itu. Nah, langkah teknisnya adalah setelah menemukan postingan yang banyak interaksi, tinggal kita klik tombol add friend di setiap akun yang like dan komen. Add mereka sebanyak mungkin sampai batas teman kita full 5.000 pertemanan. Nah, Facebook memberikan kesempatan pada kita untuk bisa memiliki teman 5.000. Jadi asik jika 5.000 teman kita adalah semuanya teman tertarget. Penjualan kita bisa meledak. Hanya saja jangan lalu kebanyakan ad, nanti kita bisa kena banned Facebook yang usia Facebooknya belum lama, baru beberapa hari dibuat. Jangan banyak-banyak untuk meng-add, karena itu nanti kita akan bisa kena banned permanen. Nah, jadi yang terbaik ad pertemanan dalam satu hari sebanyak 100, tidak lebih. Itu pun diatur waktunya. Pagi 50 orang, dan malam 50 orang. Kalau akun sudah lama bisa pagi 100, malam 100. Kalau akunnya sudah bertahun-tahun, sudah lebih dari 5 tahun, bisa jadi sehari 500 gitu nggak masalah, karena sudah lebih kuat akunnya. Seperti itu untuk teknis untuk menemukan target market agar supaya friend list kita di Facebook benar-benar sesuai dengan target market produk kita. Oke, untuk yang ketiga adalah kita ada yang namanya grup Facebook. Nah, grup Facebook ini juga sebuah fitur yang bisa kita manfaatkan untuk menjaring audien kita atau menjaring calon customer kita kayak itu, atau menjaring. Jadi bisa apapun, bisa kita jadikan sebagai wadah untuk berkumpulnya para mitra atau calon mitra atau calon pembeli, itu bisa kita menggunakan grup Facebook kayak gitu. Karena grup Facebook di sini tidak ada batasan. Kalau di WhatsApp kita ada batasan dalam satu grup hanya 256 kayak gitu. Kalau di grup Facebook ini nggak ada batasan, jadi unlimited kayak gitu. Jadi semakin banyak anggota grup yang masuk ke grup kita akan semakin bagus. Nah, lalu gimana cara teknisnya untuk kita membangun grup Facebook? Ya, kita buat grup Facebook, seolah teman-teman semua sudah paham cara membuat grup Facebook. Nah, lalu tentukan goal kita. Kita membuat grup Facebook ini tujuan atau goalnya itu mau seperti apa? Apakah ingin membuat sebuah kolam? Kolam hal ini adalah dalam arti kita setiap hari membangun sebuah konten agar supaya banyak orang yang bergabung ke situ, kemudian mendapatkan manfaat dari apa konten yang kita berikan, kemudian sesekali waktu kita berjualan juga kayak gitu. Itu nggak masalah. Dan banyak para pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan grup Facebook itu juga untuk jualan. Jadi intinya seperti yang tadi, sharing-sharing dahulu, sharing kemudian. Jadi berikan manfaat dulu kepada mereka di grup Facebook tersebut, konsisten, istiqomah setiap hari. Insya Allah ketika kita mempromosikan suatu produk, kemudian kita mempromosikan sebuah program, insya Allah mereka akan lebih aware, lebih mudah untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah konten. Nah, konten di sini sangat penting karena ada istilah yang namanya adalah content is king. Karena kalau nggak ada konten, ya kita nggak bisa berjualan. Kalau kita memakai cara organik atau yang gratisan, konten ini merupakan suatu yang sangat penting. Karena kita setiap hari dituntut untuk membuat sebuah konten agar mereka tahu kalau kita aktif di sosial media. Kalau kita nggak pernah buat konten, nggak pernah upload postingan, kita nggak pernah membuat suatu tulisan, ya mereka tahu kita jualan dari mana kayak gitu. Jangan-jangan kita hanya pengen jualan alis di Facebook, tapi kita nggak pernah buat konten, kita nggak pernah membuat copywriting jualan kita nggak pernah membuat suatu cerita kayak gitu.
ya nanti ya apa namanya, kita nggak akan terjadi penjualan. Nah, konten-konten yang bisa kita buat itu apa saja? Ini apa namanya, bisa ada 4. Yang pertama adalah tips, trik atau cerita seputar bisnis kita. Ini kalau misal ini apa namanya, konteksnya adalah ini ya apa namanya, konteksnya adalah jualan ya. Jadi kalau dulu saya membangun Facebook di awal-awal, saya sering bercerita bagaimana tips, trik, kemudian berjualan online, bisnis online kayak gitu. Nah, ternyata yang tertarik, yang like, yang komen itu banyak banget kayak gitu dengan membaca tulisan-tulisan saya. Kemudian bisa jadi kita inspirasi kehidupan, kilas balik atau sejarah kita apa namanya, sejarah kita dalam membangun sebuah bisnis itu seperti apa, kayak itu kita bisa ceritakan. Aktivitas kita dalam keseharian yang bermanfaat bagi orang lain, kita ceritakan di situ. Jadi orang itu lebih suka membaca sebuah cerita, kayak gitu. Cerita atau storytelling yang apa namanya, daripada membaca iklan kita. Nah, ketika kita sering-sering bercerita, apapun yang bisa kita jadikan cerita, ceritakan buat tulisan. Kita belajar, latihan membuat tulisan di Facebook. Tapi kita bisa latihan setiap ilmu-ilmu apa namanya, kaitannya dengan dunia parenting, kemudian terkait dengan dunia anak, dunia keislaman yang kita tahu, coba latih tulis, kemudian upload ke Facebook, ke Instagram. Insya Allah ketika kita istiqomah setiap hari rutin membuat sebuah tulisan, maka orang-orang itu akan berkumpul, akan banyak yang nge-share, akan banyak yang komen, akan banyak yang like, dan itu nanti akan mendatangkan apa namanya, jalan rezeki tersendiri untuk kita dari tulisan-tulisan tersebut. E-book gratis, pulsa gratis, buku gratis, dan lain sebagainya. Nah, ini dulu awalnya yang sering saya lakukan juga, ini lebih pada giveaway agar supaya konten postingan kita viral kayak gitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya sangat simpel. Misal contoh ya, saya ingin melaunching sebuah produk, misal contoh minyak telon kayak gitu. Agar postingan minyak telon saya ini viral kemana-mana, dibagikan banyak orang, kemudian dibaca atau menjangkau banyak masyarakat. Caranya ya kita buat buat pancingan sesuatu yang gratis yang menarik orang untuk mengikuti arahan kita. Misal contoh, siapapun yang nge-share postingan ini, kemudian tag 3 keluarga, saudara atau teman, kemudian komen, akan mendapatkan minyak telon gratis 5 biji. Nah, insya Allah ketika orang itu tertarik, kemudian nge-share, kemudian nge-tag keluarganya, saudaranya, itu nanti akan memberikan efek viral kayak gitu. Semakin banyak yang di-share, akan semakin banyak yang di-tag. Yang di-tag itu pun nanti juga akan nge-share dan menjadi bola salju yang akan menggulung kayak gitu. Jadi pancingannya bisa beragam, bisa jadi gratis e-book kayak itu, gratis pulsa, gratis buku, gratis dan lain sebagainya. Yang itu nanti bisa kita jadi sebuah pancingan agar supaya konten yang kita posting itu menjadi viral. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah, nah ini apa namanya, salah beberapa contoh postingan Facebook saya. Ini cukup lumayan banyak yang like dan komen. Ini yang postingan pertama ini jualan hard selling, tapi juga lumayan banyak juga yang share, yang komen. Ini juga saya memakai apa namanya, teknik itu tadi, giveaway, bagi-bagi celana sarung. Nah, kemudian kita perlu perhatikan juga waktu posting Facebook, kapan waktu yang tepat. Ini kita belajar
waktu prime time di sosial media itu waktunya jam berapa saja. Gitu. Nah, ternyata waktu prime time di sosial media itu dibagi menjadi 4. Yang pertama pagi hari, jam 5 sampai jam 8 pagi kayak gitu. Kenapa jam 5 sampai jam 8 pagi? Karena ini jam di mana orang bangun tidur. Nah, orang bangun tidur biasanya yang dipegang pertama kali apa? Pasti HP. Lihat Facebook, yang Instagram, lihat Facebook lihat WhatsApp kayak gitu. Nah, ini waktu di mana potensi postingan kita akan dibaca banyak orang. Karena di waktu itulah orang banyak memegang atau melihat sosial media. Kemudian yang kedua siang hari, di mana waktu isoma jam 12 sampai jam 1. Waktunya istirahat kerja, kemudian waktunya makan biasanya saat orang-orang aktif pegang HP. Kemudian sore hari ini jam 5 sampai jam 6 waktunya orang pulang kerja, di banyak orang yang diangkut, kemudian di bis yang sering longgar, kemudian buka Facebook, buka Instagram, ini juga banyak waktu orang yang membuka sosial media. Kemudian yang prime time yang utama adalah di malam hari. Jadi malam hari ini antara jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 9 ini waktu di mana orang waktunya mau beranjak istirahat. Nah, mau beranjak istirahat ketika sudah sholat isya kayak gitu, sudah berkumpul dengan keluarga, biasanya waktunya untuk mereka pegang HP. Pegang HP, lihat Facebook, lihat Instagram. Nah, ketika kita posting di jam-jam tersebut, potensi postingan kita dilihat oleh orang itu akan semakin besar. Jadi pastikan ketika kita mau posting, perhatikan waktu prime time yang akan kita lakukan posting. Cara agar postingan selalu muncul di beranda. Pertama, buat postingan yang mengundang banyak komentar. Silahkan komentarnya, apa pendapat Anda, katakan mau di kolom komentar. Nah, ini biasanya saya pakai teknik ini ketika di setiap postingan saya. Jadi di akhir postingan, di akhir konten itu akan call to action-nya adalah sebuah pertanyaan atau sebuah ajakan agar supaya mereka berinteraksi dengan kita. Yang kedua, Anda juga disarankan jawab komentar teman-teman Anda. Nah, jika Anda bisa komentar sendiri atau dengan akun yang lain di kolom komentar. Oke. Ini intinya adalah agar supaya mengajak untuk berinteraksi. Semakin kita sering berinteraksi, jadi interaksi itu nggak hanya di postingan orang lain, tapi juga interaksi di postingan kita sendiri pun juga wajib kita harus balas. Jadi jangan sampai postingan kita banyak orang yang komentar, tapi ternyata kita acuhkan kayak gitu. Nah, gimana orang menghargai kita? Bagaimana orang mau menghargai kita kalau kita tidak menghargai orang lain? Jadi kalau biasanya kalau orang komentar di akun saya pastikan like komentarnya, kemudian saya pastikan untuk membalas komentarnya agar kita mereka merasa terhargai dan kita membangun interaksi yang baik dengan teman-teman kita. Itu tadi interaksi sedikit banyak sudah kita bahas ya. Jadi interaksi itu jadi level interaksi itu kalau di Facebook ada beberapa. Level interaksi yang paling tinggi adalah kalau ini ya melihat dari Facebook. Jadi Facebook itu melihat level interaksi itu yang pertama paling tinggi itu dari share. Yang kedua komen, yang ketiga baru like. Nah, like itu sendiri ada beberapa level. Like level yang paling tinggi ada emoticon ini emoticon hati gitu. Jadi akan berbeda ketika orang nge-like hati dengan like biasa. Itu ditangkap oleh Facebook berbeda kayak gitu. Dan pun kita sebagai orang yang mendapatkan like yang hati dengan atau like biasa itu pun juga akan berbeda. Jadi kalau kita ingin membangun kedekatan atau interaksi dengan teman-teman di Facebook, usahakan kita like-nya like yang hati, kemudian like peduli gitu. Jadi akan lebih mengena kepada orang yang kita beri like. Selain komentar itu tadi. Insya Allah ketika kita aktif berinteraksi dengan teman-teman kita,
insya Allah mereka akan ada kedekatan dengan kita. Ketika kita sudah dekat, kemudian sudah percaya, kita menjual sebuah produk, insya Allah mereka akan lebih aware pada produk kita. Nah, ini copywriting kaitannya dengan konten ya. Jadi copywriting ini ada yang namanya itu tadi, ada hard selling, kemudian ada soft selling, ada convert selling, ada storytelling yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan dalam membuat penawaran. Jadi kita bisa belajar pelan-pelan bagaimana cara membuat penawaran yang tidak mungkin bisa ditolak oleh pembeli. Itu ada ilmunya juga. Nanti lain waktu kita bahas secara lebih detailnya. Oke, untuk yang ke-7 ini ada yang namanya funneling. Funneling ini kalau istilahnya adalah corong ya. Dari corong ini ada keterangan di situ bahwasanya ketika kita memakai ilmu funneling ini, jadi orang yang tidak tahu apapun tentang produk kita, gitu, itu nanti kita akan saring ya, kita masukkan ke dalam sebuah wahana. Jadi mudahnya ginilah, mudahnya kita buat sebuah postingan di Facebook dengan pancingannya adalah e-book gratis, gitu, e-book gratis. Nah, e-book gratis nanti kita bagikan dalam sebuah grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp itu adalah sebuah corong kolam kita yang mana nanti di situ di grup WhatsApp tersebut berkumpul ikan-ikan. Nah, ikan-ikannya adalah calon-calon customer kita. Nah, pancingannya adalah lead magnetnya adalah bisa jadi e-book gratis atau bisa jadi edukasi gratis atau pulsa gratis dan lain sebagainya yang bisa menarik orang untuk bergabung ke grup WhatsApp kita. Nah, ketika sudah masuk, kemudian kita sudah membuat postingan, kemudian kok ternyata banyak banget yang komen, kemudian masuk ke grup WhatsApp kita. Nah, di grup WhatsApp itu akan berkumpul calon-calon customer kita yang bisa kita edukasi. Edukasi kita sering seminggu sekali gitu. Kalau misalnya majalah Cilukba kita edukasi kaitannya dengan dunia anak, dunia Islam, dunia parenting, kayak gitu. Nah, sesekali bisa juga kita lakukan promosi. Promosinya ya program Cilukba, program atau ketika ada launching majalah, kita infokan di situ. Insya Allah itu akan lebih mudah terjadi penjualan daripada kita langsung berjualan tanpa melakukan edukasi terlebih dahulu. Nah, tekniknya seperti itu. Jadi dari Facebook kita siapkan lead magnetnya atau pemancingnya, kemudian kita arahkan ke grup WhatsApp kita. Jadi kita membuat link grup WhatsApp, kita tampilkan, kita cantumkan di postingan Facebook kita. Kemudian ketika orang ngeklik tersebut, otomatis nanti akan join ke grup WhatsApp kita. Nah, ketika sudah banyak yang join ke grup WhatsApp kita, nah kita buat atur kurikulumnya agar supaya hari ini nanti kita sharing apa, besok kita sharing apa, besoknya kita sharing apa, agar supaya orang-orang yang sudah masuk ke grup situ merasakan manfaat apa yang yang bisa mereka rasakan. Kalau saya jualannya fashion ya, berarti kaitannya dengan bagaimana kita mendidik mitra agar supaya jago jualan kayak gitu. Kalau jualannya majalah Cilukba, bisa jadi kita menyiapkan konten-konten kaitannya dengan itu tadi, dunia anak, dunia Islam, parenting dan lain sebagainya, agar supaya mereka benar-benar mendapatkan manfaat yang bisa kita berikan. Seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi penjualan, yang berkumpul di grup Facebook, WhatsApp itu pun ketika mereka loyal, mereka otomatis akan tertarik untuk melakukan membantu menjualkan juga. Kemudian kok gabung jadi reseller, gabung jadi agen. Karena ternyata saya ingin nggak hanya membaca Cilukba saja, tapi saya juga ingin
apa namanya, ikut menjualkan agar supaya dapat share profit juga gitu. Itu bisa jadi terjadi, bisa juga terjadi. Oke, itu untuk yang Facebook ya. Ini suara saya lancar nggih, Mas Fitri? Lancar Mas Denny, lancar. Lanjut, Mas. Macet-macet betul? Boten. Enggak Aman, macam-macam. aman. Oke, saya lanjutkan untuk waktunya tinggal 15 menit lagi nggih. Sampai 9.30. Oke. Oke, saya sampaikan untuk yang di Instagram agak lebih cepat. Tadi kita sudah bahas kaitannya dengan Facebook, bagaimana pola skema agar supaya jualan kita di Facebook itu laris, ada tahapan-tahapannya, dan insya Allah ketika tahapannya itu sudah kita praktekkan secara konsisten, insya Allah laris itu menjadi sebuah keniscayaan kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah jualan laris di Instagram. Hampir sama, cuma ada sedikit beberapa pola yang sedikit berbeda kayak gitu. Oke. Kalau jualan laris di Instagram, yang pertama target market harus kita pahami, kedua niche atau cerup, 3 akun, 4 supaya akun kompetitor, 5 konten, 6 hashtag, 7 posting, 8 jaring interaksi, dan 9 follow, like, dan komen. Oke, ini target market tadi sudah kita bahas, hampir sama dengan yang ada di Facebook. Kita tentukan jenis kelaminnya, cowok apa cewek, umurnya berapa, pekerjaannya apa, tempat tinggalnya di mana, kumpul di mana, hobinya apa, follow akun apa. Nah, kaitannya kalau dengan Instagram, kita cari kira-kira kalau misal ini ya, kumpulnya di mana ini ya, kira-kira target market pembaca Cilukba atau orang tua dari anak yang membaca Cilukba ini, kira-kira orang yang follow akun siapa itu. Bisa contoh, bisa jadi dari para ustadz-ustadz yang parenting, yang membahas yang konsen membahas parenting. Bisa jadi Ustadz Fauzil Azim, bisa jadi Ustadz Salim Afila, bisa jadi akun publik yang kaitannya dengan parenting Islam kayak gitu. Nah, kita follow ustadz-ustadz tersebut, kemudian nanti follower mereka otomatis ada ketertarikan dengan apa yang kita jual. Nah, paling enggak kita ngelis 20 akun di mana mereka biasanya follow. Pertama akun publik atau para ustadz, yang kedua akun publik yang anonim, maksudnya anonim di sini adalah parenting talk, kemudian parenting Islami, kemudian dunia ibu dan anak, kemudian pendidikan anak Islami, itu kan banyak banget di Instagram. Nah, kita temukan, kita list paling enggak masing-masing itu 20 untuk kita amati. Kira-kira kontennya itu seperti apa? Kira-kira konten yang like dan komennya banyak itu seperti apa? Kita amati, kemudian kita ATM, amati, tiru, modifikasi untuk kita aplikasikan ke Instagram kita. Gitu. Kemudian hobinya apa? Kira-kira kalau Ibu Mahmud Abbas ini di Instagram seringnya follow akun apa? Misal akun masakan, resep, kemudian akun kesehatan ibu dan anak, kemudian akun-akun ya kaitannya dengan itulah. Kita paling enggak punya list yang harus kita punya gitu. Jadi target market kalau tadi kita sudah bahas, paling enggak kita sudah punya gambaran, kita sudah bisa menentukan target marketnya produk kita itu seperti apa. Kemudian kalau di Facebook tadi kita tahu bahwasanya di Facebook ada 2 jenis akun. Kalau di Instagram itu ada 3 jenis akun. Akun yang pertama adalah akun pribadi. Akun pribadi ini ya akun kita ya, akun pribadi kita. Kemudian misal Salim Afilah ini akun pribadi,
akun Dewa Prayoga, Dewa Aga Prayoga ini juga akun pribadi. Kemudian yang sebelah kanannya ini akun publik. Akun publik ini kalau ini saya contohkan ada parenting Muslim, kemudian parenting Islam.id. Nah, kemarin kenapa saya milih ini karena ingin kita studi khususkan untuk ini ya, majalah Jilbab. Kemudian yang ketiga adalah akun bisnis. Akun bisnis itu akun yang untuk jualan. Jadi ada majalah Jilbab, kemudian Bidara Kalamuntas, ini punya saya. Nah, dari 3 akun ini kita bisa membuat ini ya, membuat akun Instagram sesuai dengan fungsinya masing-masing kayak gitu. Oke. Fungsinya masing-masing. Pertama, kita harus punya akun bisnis. Kalau akun pribadi bolehlah kita untuk posting untuk aktivitas pribadi kita. Tapi kalau untuk kita mau jualan, paling enggak kita harus memiliki 2. Akun bisnis 1 dan akun publik kayak gitu. Akun bisnis itu nanti fungsinya untuk kita memposting katalog kita. Katalog kita, testimoni kita, kemudian produk-produk kita, kemudian aktivitas bisnis kita itu di akun bisnis. Nah, akun publik itu fungsinya untuk apa? Akun publik ini sangat penting banget. Karena akun publik ini adalah sebagai salah satu sumber traffic kita. Jadi gini ya, termasuk di Instagram, orang itu nggak suka membaca postingan iklan kayak gitu. Jadi orang lebih suka akun publik daripada akun bisnis. Lebih suka, misal kalau ini ya, bisa sama-sama postingannya terkait dengan parenting, orang akan lebih suka parenting Muslim daripada majalah Jilbab, karena majalah Jilbab bisa jadi itu adalah postingannya katalog-katalog, kemudian testimoni-testimoni, dan orang lebih suka mengikuti yang parenting Muslim. Nah, kenapa kita harus membuat akun publik? Karena agar supaya kita bisa mengarahkan, kita ini ya, ketika sudah punya basis follower yang banyak di akun publik, itu bisa kita kasihkan link di akun publik kita, akun link jualan kita. Jadi sumber traffic utama di akun bisnis kita adalah berasal dari akun publik kita. Paham sih? Jadi akun bisnis kita bangun, akun publik kita bangun. Akun publik kontennya adalah ya kaitannya dengan murni terkait dengan konten edukasi. Konten edukasi. Misal contoh gini, saya jualan parfum kopi gitu ya. Parfum kopi untuk mobil dan ruangan. Itu akun bisnisnya. Akun publiknya saya membangun dekorasi rumah rumah impian kayak gitu. Nah, rumah impian ini saya membangun konten-konten yang kaitannya dengan denah, kemudian rumah. Nah, kenapa saya membuatnya kok desain rumah kayak gitu? Karena orang yang parfum kopi ini ada target marketnya adalah menggunakan untuk pengharum ruangan yang kaitannya dengan rumah. Nah, saya sinkronkan follow akun publik desain rumah, kemudian saya linkkan ke akun bisnis saya. Seolah itu nanti akan menjadi sumber traffic yang cukup besar bagi akun bisnis kita. Kalau kita hanya punya akun bisnis tanpa punya akun publik, ya bisa jadi akun bisnis kita nggak akan berkembang. Karena akun bisnis yang selama ini saya manage itu banyak yang follower yang datang, kemudian tidak pembeli itu malah bersumber dari akun-akun publik yang taunya dari akun publik kayak gitu. Kemudian baru nge-link ke akun bisnis kita. Seperti itu. Nah, kemudian membuat akun. Ini ya kita asumsikan kita baru pertama kali membuat akun. Kalau misalnya sudah punya akun bisa disesuaikan caranya. Yang pertama ada username. Username ini sangat penting karena orang ketika mencari sesuatu nge-searching di kolom searching itu adalah biasanya yang muncul ada username-nya. Pastikan username akun jualan kita adalah pertama simple, kemudian kedua mengandung kata kunci, yang ketiga adalah mudah dibaca.
nggak perlu ada apa namanya embel-embel yang sulit dibaca. Misal contoh, kalau tadi majalah Cilukba, nah ini sudah memenuhi kaidah ini ya, apa namanya username. Jadi ketika orang searching majalah Cilukba akan muncul akun Instagram majalah Cilukba. Kemudian yang kedua adalah nickname. Nickname ini adalah kalau username tadi apa namanya nggak bisa ini apa bisa diubah, tapi ketika sudah di save itu agak susah. Kalau nickname ini bisa diubah-ubah. Nickname, kemudian biodata, pastikan kita membuat biodata yang selengkap mungkin. Deskripsi produk, kemudian person, jam buka, pengiriman, web, dan ikon-ikon, lengkapi semuanya. Jadi kalau misal kita jualan majalah Cilukba, deskripsi produk majalah Cilukba itu membahas terkait dengan apa saja. Kemudian kontak personnya bisa ketika mau membeli majalah Cilukba, orang harus kontak ke nomor mana itu harus terlampir di situ. Kemudian jam bukanya jam berapa, kita cantumkan di biodata juga. Pengiriman kalau misal melayani pengiriman luar kota, pakai ekspedisi apa saja. Kemudian web, kalau misalnya ada web itu. Kalau misalnya nggak ada web, biasanya kita kasih link ini ya, bit.ly yang bisa langsung ketika klik bisa langsung mengarah ke WhatsApp. Itu untuk memudahkan orang ketika mau order. Kemudian yang selanjutnya sorotan. Kita penuhi sorotan-sorotan kita. Nah, ini contoh sorotan adalah yang di bawah. Ikuti, kirim pesan, kontak ini adalah yang namanya sorotan. Nah, sorotan ini bisa kita kita manfaatkan untuk misal contoh review produk, kemudian testimoni, macam-macam produk, kemudian cara mendaftar mitra. Itu bisa kita buat sebagai sorotan-sorotan agar supaya ketika mereka mau beli atau gabung jadi mitra tinggal ngeklik sorotan tersebut dan sudah terpampang semua cara-caranya. Kemudian yang selanjutnya adalah style akun bisnis. Kenapa harus di style akun bisnis? Agar supaya data-data yang ada di postingan kita, konten kita itu terbaca datanya. Karena kalau hanya pribadi itu nggak akan muncul data. Jadi ketika di bisnis itu ada muncul di tulisan di bawahnya itu ada insight bisnis. Misal contoh satu postingan ini bisa menjangkau berapa ratus. Itu akan muncul ketika akun Instagram kita adalah akun bisnis. Misal postingan ini bisa mendatangkan berapa follower. Kemudian postingan yang ini bisa menjangkau berapa orang, dari berapa orang itu dari berapa orang itu yang cewek berapa, kemudian yang cowok berapa. Itu akan terpampang lengkap dari data ketika akun kita jadi akun bisnis. Oke, selanjutnya adalah konten. Konten hampir sama dengan yang Facebook tadi, kita wajib membuat konten. Nah, prinsip konten ini ada KIR, quality content, kemudian kualitas yang bagus, kemudian engagement yang membangun interaksi, kemudian repeat, ulangi. Kalau bagus kualitasnya, kemudian membangun interaksi yang bagus, ulangi setiap hari. Nah, caranya untuk membangun konten yang bagus seperti apa? Nggak perlu pusing-pusing. Kalau kita masih pemula kayak gitu, ATM saja akun yang ATM aja akun target kita. Misal contoh, kita bangun akun publik atau akun bisnis majalah Cilukba. Pasti banyak banget akun-akun Instagram yang jualan majalah anak gitu. Majalah anak, kaitannya majalah anak Islami. Nah, itu kita list, kita amati mereka itu polanya seperti apa sih? Konten-konten yang mereka edukasi setiap harinya itu seperti apa? Kemudian postingan-postingan mana yang menimbulkan banyak like dan komentar. Itu kita amati, kita pelajari. Karena dengan cara seperti itu kita akan belajar, oh ternyata polanya seperti ini toh. Oh ternyata polanya seperti ini. Jadi kita bisa menerapkan perlahan-lahan ke postingan kita. Jadi sumbernya itu. Dan
Itu bisa kita terapkan setiap hari untuk yang konten. Nah, kemudian yang juga sangat penting adalah hashtag agar supaya postingan kita atau akun kita ditemukan banyak orang atau menjangkau banyak orang, pakailah hashtag. Jadi IG itu memberikan kesempatan untuk kita dalam satu postingan itu maksimal 30 postingan, 30 hashtag kayak gitu. Manfaatkanlah semua jumlah 30 hashtag tersebut. Nah, hashtagnya yang seperti apa agar supaya postingan kita bisa ditemukan banyak orang? Tentunya hashtag yang relevan dengan produk jualan kita. Misal contoh ini ya. Majalah Cilukba. Oke, hashtag pertama majalah Cilukba. Hashtag kedua parenting Islami. Hashtag keempat adalah pendidikan anak Islami dan lain sebagainya. Yang kaitannya dengan isi dari majalah Cilukba itu sendiri. Jadi ketika orang ingin mengetahui misal tips anak nurut gitu, nanti bisa jadi ketika kita pakai hashtag itu akan muncul postingan kita. Tips anak apa biasanya yang paling banyak dicari orang. Tips-tips yang biasanya kalau yang di Instagram itu yang paling banyak dicari adalah tips atau cara. Nah, itu bisa kita list sebanyak mungkin. Jadi buat beberapa segmen. Segmen pertama adalah 30 hashtag, hashtagnya seperti ini. Segmen kedua hashtag 30-nya seperti ini. Jadi kita membuat kolor di catatan paling enggak ada 10 hashtag, 10 segmen hashtag yang itu nanti bisa kita pakai ketika mau membuat postingan di Instagram kayak gitu. Jadi harapannya walaupun jadi hashtag itu manfaatnya adalah ketika orang belum jadi follower kita itu masih bisa menemukan postingan kita melalui hashtag yang kita tanam di postingan kita. Jadi semakin banyak hashtag yang kita tanam, kemudian hashtag yang relevan, itu akan potensi postingan kita muncul itu akan semakin besar pula. Untuk yang selanjutnya adalah posting. Ini juga sama dengan seperti Facebook. Posting 3 kali sehari, jam prime time, pakai hashtag, dan tag akun besar yang relevan. Nah, ini semisal sudah pakai hashtag, kemudian jangan lupa kalau misal di awal-awal biasanya tag akun publik yang besar agar supaya kita bisa jadi ketika postingan kita bermanfaat bisa jadi direpost oleh akun besar yang kita tag tersebut. Oke. Nah, ini adalah tips trik yang ada di Instagram. Ini yang paling powerful agar supaya follower kita banyak. Follower kita banyak, kemudian potensi jualan larisnya pun juga besar. Nah, tips-tipsnya seperti apa? Sebenarnya hampir semua Instagram marketing itu muara tips-triknya ya hanya ini ya gitu. Follow dan unfollow, kemudian like dan komen, DM, direct messages. Nah, yang pertama adalah follow unfollow. Jadi gini, untuk langkah pertama ketika kita semisal belum punya akun ya, mau membuat akun baru kayak gitu. Langkah pertama adalah benahi semua struktur username, kemudian biografi tadi. Kemudian semisal belum punya postingan, posting dulu 50 sampai 100 postingan. Kenapa harus 50 sampai 100 postingan? Karena orang kalau semisal ini ya punya toko kemudian kok barangnya cuma 1-2, kira-kira orang yang mau beli kira-kira tertarik apa enggak? Sama halnya dengan di toko di Instagram kita. Kalau postingan kita hanya baru 2, 3, 4, 5 ya orang mau mengikuti kita, orang mau follow kita, orang mau beli produk yang ada di postingan kita pun juga akan ya ragu-ragu kayak gitu. Jadi pastikan kalau di awal mau membangun akun Instagram, pastikan di awal 50 sampai 100 postingan dulu kayak gitu. Nah, baru ketika sudah
Sudah. Lalu follow akun-akun yang tertarget. Akun-akun yang tertarget yang memiliki ketertarikan sama dengan produk itu. Misal contoh minyak telon ya, saya contohkan minyak telon. Saya cari akun kompetitor minyak telon. Nah, followernya akun minyak telon itu saya follow semua. Jadi untuk hari pertama cukup 200 follow. Insya Allah selisih beberapa menit atau beberapa jam, otomatis nanti mereka akan ketika tertarik dengan akun kita karena jualan yang sama, mereka akan follow balik. Itu yang saya lakukan ketika bangun sebuah Instagram kayak gitu. Karena dengan seperti itu mereka akan notif akun kita, akan ke notif postingan kita. Karena hanya seperti itu untuk memperbanyak follower kita. Nah, baru nanti ketika di Instagram itu diberikan kesempatan untuk follow maksimal 7.500. Jadi kalau misal 7.500 kita sudah nggak bisa follow lagi. Jadi kalau sudah maksimal 7.500 kita unfollow semuanya, baru kita lakukan follow lagi. Ya gitu. Nah, kemudian Bomlek ini juga sangat powerful. Bomlek ini akun-akun calon target market kita bomleki agar supaya mereka ke notice. Karena ketika kita bomlek, nama username kita akan muncul di notifikasi mereka. Misal majalah Cileugba nge-like postingan ini, majalah Cileugba nge-like postingan ini. Majalah Cileugba postingan, oh kok ternyata kok apik kok manfaat, kok majalahnya cocok untuk anak saya beli ya gitu. Jadi fungsi agar supaya mereka ternotif. Kemudian komen ini bisa juga kita pakai untuk komen calon akun target market kita atau komen di akun yang besar. Misal contoh, kita kalau di akun-akun IG saya itu ada tim yang job desk-nya adalah komen di akun-akun besar. Akun besarnya kalau Cileugba itu komennya di akunnya Ustadz Salim Afila, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Agim, Ustadz Abdul Somad, komennya mendoakan. Jadi ketika komen mendoakan kemudian suatu hal yang positif, itu biasanya orang-orang yang ikut komentar di situ biasanya membaca komentar kita. Kemudian otomatis kalau kita komen, itu kan akan muncul username kita. Kalau username kita menarik, mereka akan penasaran kemudian klik username kita. Kemudian kalau tertarik dengan postingan kita, dengan konten-konten kita, mereka akan follow dan bisa jadi juga akan beli produk kita kayak gitu. Itu untuk Bomlek dan komen. Nah, untuk DM, direct message ini ketika ada orang yang follow kita. Biasanya ketika ada orang yang follow kita, biasanya kita DM. Kita katakan, terima kasih Kak, selamat pagi, terima kasih sudah follow akun kita. Majalah Cileugba merupakan majalah sekian kayak gitu, kita perkenalkan diri. Misal kalau ada perlu atau ada dengan produk majalah Cileugba, silakan hubungi kontak sekian kayak gitu. Itu biasanya kita pakai untuk akun ketika orang follow kita, mereka akan ternotif di DM direct message seperti itu. Barangkali itu sudah lebih 6 menit ini. Mas Fitri, dari materi dari Facebook maupun Instagram. Barangkali mau dilanjutkan tanya jawab. Mas Denny, terima kasih. Alhamdulillah, ini sangat aplikatif sekali. Dan tinggal kita mau praktek apa enggak. Nah, kira-kira kalau banyak yang ikut e-course itu kadang-kadang materinya udah bagus, tapi kita prakteknya itu yang jadi PR. Terima kasih Mas Denny. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan 3 pertanyaan dulu. Semoga nanti waktunya cukup. Yang pertama dari Pak Wahyu ya.
bagaimana cara mencari bahan atau produk untuk dijual, Mas Denny? Kan belum ada modal tapi ingin buka bisnis. Ya. Sekaligus satu pertanyaan atau sekaligus tiga-tiga atau gimana Mas Denny enaknya? Satu-satu nggak apa? Boleh, tadi Mas, belum ada modal, gimana cara untuk cari bahan atau produk? Fadhol, Oke. silakan. Oke, yang pertama untuk mencari ini ya, mencari produk. Jadi saat ini di dunia online, terutama di dunia marketplace itu sangat banyak banget cara menemukan produk terlaris kemudian tanpa modal. Karena kita bisa pakai sistem dropship kayak gitu. Misal contoh di Shopee kita bisa menemukan produk terlaris, misal kita ada ketertarikan terkait dengan perkaosan. Ya cukup kita cari di kolom searching kaos polos itu. Nanti akan muncul kaos polos yang penjualannya luar biasa banyak. Kemudian kita filter. Misal kita tinggal di Solo, kita pengen cari supplier kaos polos yang ada di Solo. Cukup kita filter di situ Jawa Tengah dan cari Solo. Nanti yang muncul produk kaos polosnya itu nanti yang muncul di situ adalah supplier atau penjual yang ada di Solo. Ya, tinggal kalau kita sudah punya data itu, tinggal kita datangi di mana lokasinya atau kita kontak, kita chat, Kak, saya mau ikut menjualkan produk Kakak, kira-kira bisa apa enggak ya? Kira-kira lokasinya di mana Solonya? Kebetulan saya juga di Solo. Nah, nanti dari situ kita bisa komunikasi lebih lanjut. Karena simpel banget untuk menemukan supplier. Karena selain di Shopee, di Tokopedia pun juga sangat banyak supplier atau produsen yang bisa kita gunakan sebagai supplier kita. Gitu. Oke, jadi dropship ya jawabannya ya, bisa dicoba. Kemudian ada Bunda Atin, untuk jualan online apakah harus fokus di satu produk atau boleh palu gada semuanya, Mas Denny? Oke, kalau idealnya sih fokus satu produknya. Cuma untuk pemula kadang kita masih mencari-cari pola, mencari-cari kira-kira produk mana yang laku kemudian laris. Kalau awal-awal kita berjualan di beberapa produk nggak masalah kayak gitu. Tapi insya Allah ke depan ketika kita sudah fokus, insya Allah karena suatu kefokusan itu akan membuat lonjakan bisnis kita. Karena kalau misal 4 peluru digunakan untuk satu sasaran atau 4 peluru digunakan untuk banyak sasaran, itu akan hasilnya pun juga akan berbeda. Yang penting kita jangan pernah berhenti belajar cara-caranya, kemudian mindsetnya harus kita perbaiki agar supaya produk yang kita jual itu nanti akan laku. Ya, oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Makassar. Wah, ini ada Makassar ini, Mas. Bagaimana mensiasati akun yang masuk ke grup kita, Mas Denny, yang mau numpang jualan, misalnya masuk ke grup Facebook atau ke WA? Wah, ini. Silakan, Mas Denny. Mensiasati akun-akun yang masuk ke grup kita, yang mau numpang jualan ya, masuk ke grup Facebook maupun grup WA. Padahal kita mau jualan, padahal di materi di sini, Mas ya. Silakan Mas Denny. Ya, itu soal etika bisnis dan itu ya banyak terjadi ya, jadi simpelnya kita posting ke Facebook, kemudian ada akun akun yang lain juga ikut nimbrung jualan di komenan kita. Ya kita kalau misalnya yang punya lapak ya tinggal kita hapus gitu aja kayak gitu. Karena yang penting bisa jadi mereka melakukan itu, tapi yang penting jangan sampai itu yang kita yang melakukan kayak gitu. Karena itu nggak etis, kemudian sebaiknya kita nggak lakukan. Baik. Lanjut, ini lumayan pertanyaan, alhamdulillah. Dari Faris ya, izin bertanya Mas Denny, bagaimana cara agar bisnis online kita selalu trending dan dapat survive di masa-masa mudah maupun sulit? Ya, karena bisnis kan ada pasang surut. Pak, silakan. Oke. Trending ya. Jadi kalau
kita mengikuti perkembangan bisnis online, kemudian platform-platform digital, kita hendaknya mengikuti tren yang terjadi. Kalau dulu kita jualan melalui Twitter, kemudian Twitter berhenti, mulai turun, kemudian kita beralih ke Facebook. Dan Facebook ini agak turun, kemudian Instagram. Nah, ini yang baru banyak trafficnya, kemudian potensinya luar biasa adalah TikTok. Makanya ini ke depan potensi bisnis atau ads di TikTok ini sangat luar biasa. Kemudian YouTube, jadi istilahnya adalah extreme funneling. Apapun funnel yang yang ada di Indonesia, kita pakai itu. Karena dengan memakai funneling tersebut, kita bisa memviralkan. Dulu di Twitter, kemudian sekarang Twitter nggak begitu booming, kemudian kita jualan juga di Facebook, jualan di Instagram juga, jualan di TikTok, Google Ads, YouTube, semuanya kita pakai. Supaya potensi orang atau traffic sumber yang masuk ke jualan kita pun juga akan semakin besar. Oke, jadi memperbanyak funneling ya Mas ya, dan adaptif kayaknya. Lanjut, ini ada pertanyaan, bagaimana cara menyesuaikan tampilan toko online dengan bisnis yang sudah berjalan? Ini toko online website atau apa? Mungkin diulas sedikit aja Mas tadi, karena materinya IG dan FB, tampilan IG dan FB kita gitu kali Mas ya, biar nyambung dengan materinya. Oke. Kalau tampilan berarti lebih ini ya berarti. Ya itu tadi berarti username kita sesuaikan dengan produk kita yang simple, yang mengandung kata kunci, yaitu kemudian biografi kita sesuaikan buat selengkap mungkin informasi terkait dengan bisnis kita, dengan produk kita, kemudian konten-konten kita. Kalau kita belajar ilmu branding itu kalau visual itu biasanya ada yang namanya warna branding. Misal ya, Al-Mumtaz ini warna brandingnya adalah hijau, putih, dan sedikit hitam. Nah, sesuaikan dengan konten-konten yang kita posting di Instagram, sesuaikan dengan warna branding tersebut ya gitu. Jadi jangan sampai branding kita rusak karena warnanya kita warna-warni gitu. Warna-warni kemudian tidak ada branding di situ. Nah, itu salah satu bagaimana cara membuat tampilan agar supaya sesuai dengan branding produk atau bisnis kita. Oke, nanti nyambung dengan pertanyaan soal branding tadi dengan penataan username. Ini ada pertanyaan dari Binjai Sumatera ya. Ini beliau punya jualannya di akun pribadi. Ada yang beli alhamdulillah. Kemudian bikin juga di Google Business, tapi namanya di Google Business Ananda Toko Buku Ananda Binjai. Nah, untuk akun bisnis itu baiknya pakai nama pribadi yang tadi yang sudah ada penjualan atau nama toko Ananda Binjai, Mas? Akun jualannya apa itu tadi? Akun pribadi, akun IG-nya pribadi, tapi bikin Google Business, tapi Google Business-nya namanya tokonya, nama toko Ananda Binjai. Nah, kalau mau dibuat IG bisnis, akun IG bisnis itu baiknya tetap nama pribadi atau diubah jadi nama toko buku Ananda Binjai gitu? Buat lagi aja akun bisnisnya. Jadi kalau tadi sudah punya akun pribadi, yaitu kalau akun pribadi kan lebih kepada aktivitas pribadi kita ya. Walaupun ya ketika kita jualan bisa saja laku jualan. Tapi kalau kita fokus ingin membranding produk kita, kemudian usaha kita ya sebaiknya nama username, kemudian lain sebagainya itu ya sesuai dengan produk kita. Jadi bangun dari awal aja nggak apa-apa, pelan-pelan nanti insya Allah akan lebih ngefek lagi daripada kita menggunakan akun pribadi kita. Oke. Semoga jelas clear jawabannya. Alhamdulillah. Lanjut, ini ada bagaimana cara meningkatkan follower jika kita masih pemula. Kalau seperti artis itu kan punya banyak base, jadi buat akun sehari langsung banyak follower. Kalau kita buat IG bisnis, kontennya juga buat lumayan, tapi nggak ada yang lihat. Jadi kontennya bagus, tapi nggak ada yang lihat. Gimana Mas untuk akun-akun baru ini? Ya. Follower berarti ya? Oke. Itu tadi. Jadi di awal posting 50 sampai 100. Kemudian ini salah satu trik. Jadi kunci buat akun kita itu privat. Nah, karena
yang namanya penasaran itu marketing. Penasaran adalah pemasaran. Ketika kita kunci akun kita, otomatis orang ketika pengen melihat postingan kita harus follow dulu kan. Nah, ketika harus follow dulu berarti mereka harus follow baru ketika mau melihat baru kita buka akun kuncian kita itu. Jadi langkah pertama buat 50 sampai 100 postingan, kemudian kunci. Nah, ketika kita kunci kita follow akun-akun calon tertarget kita. Karena dengan kita follow mereka, kemudian mereka ternotif, kemudian tertarik dengan nama, username kita, kemudian biografi kita. Ketika tertarik, kemudian kok nggak bisa melihat postingan kita, mereka otomatis nanti akan follow kita. Gitu. Semakin banyak kita follow, semakin besar pula potensi follower kita yang follow balik ke kita. Seperti itu. Oke. Gitu ya. Mas Denny bisa direview sedikit lagi tadi penjelasan soal bagian sorotan, membuat akun bagian sorotan. Nanti ini agak ketinggalan tadi. Direview sejenak aja, Mas. Oke. Sorotan. Jadi sorotan itu adalah story yang kita buat. Kemudian agar bisa muncul di sorotan itu nanti cukup dibuat sorotan ada satu fiturnya. Jadi sorotan itu adalah awal mulanya adalah di story kita. Jadi kalau kita pengen membuat kalau di produk jualan kita adalah cara bergabung menjadi reseller. Ya kita buat story bagaimana cara bergabung menjadi reseller gitu. Nah, baru nanti ketika kita sudah sorotan, kita tampilkan di sorotan tersebut, di highlight. Kemudian review testimoni, kita bisa tampilkan di sorotan juga. Kemudian macam-macam produk yang jualan kita apa saja, kita bisa tampilkan di situ. Jadi semakin banyak sorotan yang kita pakai, besar potensi juga mereka juga lebih lengkap informasi yang mereka dapatkan. Gitu. Ya. Baik, ini pertanyaan terakhir nih sepertinya Mas Denny. Jadi soto sore kali Jambe, ini jualan soto ini berarti ya. Mas, seberapa besar pengaruhnya kami kan jualan soto dengan postingan di FB karena bisnis kami kan offline begitu. Kemudian trik khusus untuk menarik pelanggan memanfaatkan FB ya, postingan FB untuk bisnis kuliner berarti ya. Mas Denny, silakan. Ya. Ya, hampir sama saja. Jadi apapun bisnisnya, entah itu bisnis jasa, entah itu bisnis produk, bisa kita pakai Facebook marketing maupun Instagram marketing. Jadi intinya itu tadi. Jadi kita tentukan target market kita. Kalau misal soto berarti itu kan jangkauan pembelinya berarti lokal ya, di Kali Jambe berarti ya. Jadi lebih kepada target market isi friend list orang-orang yang lokasinya ada di Kali Jambe. Itu bisa kita pakai tool namanya. Toolnya adalah setisback.com. Itu sebuah tool untuk mencari orang-orang pengguna Facebook di mana tinggal di mana, kemudian kerjanya di mana. Itu kita bisa etis satu persatu di situ. Itu yang biasanya kita pakai untuk untuk mencari target market yang sesuai dengan lokasi. Kalau misalnya Kali Jambe berarti cari orang atau pengguna Facebook yang ada di Kali Jambe, kemudian kita etis satu persatu. Nah, kita jadikan teman kita. Karena kalau nggak mungkin kalau jualan soto Kali Jambe kemudian kita nge-add-nya orang-orang Jakarta kan ya potensi untuk beli langsung Kali Jambe kan juga kecil ya gitu. Seperti itu. Ya, alhamdulillah kita mulai tadi tepat waktu dan tepat jam 10 juga sudah hampir selesai. Materinya sangat aplikatif sekali. Sekali lagi tinggal kita mau praktek apa enggak. Semoga ini jadi salah satu ikhtiar kita ya untuk menjemput rezeki. Mas Denny mungkin 1 menit, 2 menit penutup, terutama untuk tadi ya. Berarti materinya ini masih akun organik gitu ya, belum iklan. Jadi ternyata masih bisa juga buat jualan. Monggo Mas Denny mungkin ada closing statement 1-2 menit. Fadhol. Jadi singkat aja, jadi apapun ilmu yang kita punya, kalau kita nggak
nggak praktek, nggak akan ngefek. Sedaging apapun ilmu yang kita miliki, sebanyak apapun ilmu yang kita punya, tapi kalau kita nggak praktek, nggak akan ngefek. Jadi intinya adalah belajar gila-gilaan, kemudian praktek gila-gilaan. Jadi ilmu satu itu lebih baik dilakukan praktek 1000 kali daripada 1000 ilmu hanya praktek sekali. Kayak gitu. Jadi intinya kalau berkaitan dengan ilmu di internet sangat banyak. Tapi yang ada pada saat ini adalah orang itu sangat malas banget untuk mempraktekannya. Karena itu tadi, karena sedaging apapun ilmu kalau nggak dipraktekkan nggak akan ngefek. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Denny. Tadi ya praktek. Ya, ini mumpung yang Jawa Tengah di rumah aja 2 hari ini bisa langsung praktek. Sambil kemulan sarung ya Pak Fitri ya, Karanganyar dingin. Demikian dari saya, Mas Denny. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara Mas Fitri. Nanti insya Allah program webinar untuk pembekalan bisnis online akan kita rutinkan sebulan sekali. Semoga teman-teman bisa nanti berkelanjutan ya, karena ini masih baru materi organik. Jadi waktu 1 bulan bisa untuk praktek. Nah, nanti bulan depan kita dapat materi yang lain. Saya kembalikan ke pembawa acara Mas Fitri. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Denny, Pak Afid, teman-teman semuanya. Hari ini banyak banget dari sejak awal tadi di Facebook, kemudian IG, kemudian harus posting sehari 3 kali dan sebagainya. Itu sebulan ke depan untuk kita coba rutinkan. Kemudian insya Allah di bulan Maret kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Tentunya masih seputar sosmed. Karena 3 bulan ke depan kita akan belajar sepenuhnya tentang media-media sosmed yang ada di HP kita, yang kita bisa optimalkan untuk jualan. Jangan sampai HP kita itu ada media sosmednya cuma nganggur, nggak kita manfaatin untuk jualan. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya pagi ini, Mas Denny, Pak Afid, teman-teman semuanya. Kita ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, lagi teman-teman kiranya mau yang belum jadi agen, mau ikut gabung jadi agen atau hanya sekedar jualin dropship, kita bisa bantu untuk belajar bisnis bersama dengan Ciluba. Saya lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.